Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik peserta didik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan peserta didik di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk layanan hari ini, Ibu akan memberikan informasi tentang bagaimana etika pergaulan dengan. Nah, peserta didik, apa tujuan daripada layanan informasi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya ini? Nah, tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Nah, baik itu di dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah atau madrasah. Bagaimana persepsinya? Pergaulan remaja ini adalah kelompok atau kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Nah, kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga ada pengaruh yang negatifnya. Nah, pengaruh negatif itu juga maksudnya adalah bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Dalam menjaga hubungan pertemanan tersebut, banyak kejadian atau permasalahan yang muncul dalam hubungan pertemanan atau persahabatan. Nah, bahkan hal tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, peserta didik untuk itu perlu cara bagaimana dapat menjalin hubungan pergaulan secara harmonis antar teman sebaya. Baik juga menjalin hubungan pergaulan teman sebaya maupun di lingkungan masyarakat di rumah. Nah, peserta didik, apa pengertian daripada etika pergaulan? Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang mana sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Nah, etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, peserta didik, pergaulan remaja merupakan apa? Merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok tersebut, bisa disingkat dengan peer group. Nah, di mana kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Nah, banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang bermunculan yang timbulnya dari pergaulan-pergaulan remaja, apalagi dalam keadaan teknologi kita sekarang sudah sangat memuncak dengan adanya informasi-informasi yang tidak jelas di medsos. Nah, peserta didik, dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insan atau manusia, yaitu kebutuhan sosial. Seperti yang pertama adalah kebutuhan akan pengakuan sosial. Yang kedua adalah kebutuhan akan keterikatan atau kepersaudaraan dan cinta kasih. Yang ketiga ada kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Dan kemudian manusia atau insan ini harus juga memiliki adanya kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan harga diri. Nah, peserta didik ada 10 langkah untuk bagaimana menjalin persahabatan. Nah, peserta didik yang pertama adalah hargailah sahabatmu atau temanmu. Nah, pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Dan jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian kamu bukanlah sahabat sejati. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargainya. Dan kemudian yang kedua adalah berikanlah dorongan. Nah, dukunglah sahabatmu, karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama-sama dapat jadi yang terbaik dan bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekan. Nah, sahabat sejati turut bahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya atau prestasi dan tidak merasa tersaingi. Nah, peserta didik, berikanlah dorongan-dorongan dan berikan motivasi kepada sahabatmu dengan positif. Nah, bersedia memaafkan yang ketiga.
Bagaimana itu? Nah, bersedia untuk memaafkan. Jangan biarkan luka berkembang menjadi kepahitan. Nah, karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Maafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu atau temanmu, dan jangan biarkan luka itu merusak persahabatan, karena memaafkan adalah suatu cara atau jalan satu-satunya agar pergaulan ini bisa menjadi harmonis kembali. Nah, peserta didik yang keempat adalah jangan tinggalkan sahabatmu sendirian, dan jangan biarkan sendiri atau sahabatmu sendirian setelah dia melakukan kesalahan. Nah, bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Peserta didik harus bisa saling mengingatkan antara satu sama lain dengan hal-hal yang positif, dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Nah, peserta didik yang kelima, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Karena kita sebagai sahabat harus saling berkomunikasi dengan baik dan membantu satu sama lain, dan juga saling mengingatkan, karena sahabat dapat menempatkan diri dan posisi. Nah, konsisten dalam segala sesuatu, baik itu sikap maupun perbuatan. Yang keenam, jangan mengontrol sahabatmu. Nah, jangan mencoba-coba untuk mengontrol sahabatmu. Bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama-sama dengan orang yang kita sayangi. Namun ingat, sahabat kita itu bukanlah monopoli kita sendiri, karena ia juga mempunyai teman lain selain kita. Nah, untuk itu jangan merasa dikhianati ketika temanmu bergaul dengan orang lain. Sebaliknya, usahakan kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan membuat kita dan sahabat kita lebih menghargai satu sama lain. Nah, peserta didik harus mengerti hal itu dan paham. Jangan sekali-kali mengontrol sahabatmu. Nah, peserta didik mengontrol ke hal yang baik boleh, tetapi jangan selalu merasa memonopoli sahabatmu. Yang ketujuh, bergembiralah saat senang maupun susah. Sebagai sahabat, kita selalu ada saat senang maupun susah. Nah, jangan hanya ada saat senang saja, karena ketika sahabat kita sedang bad mood atau sedang kesusahan atau sedang tidak enak perasaan, berikan perhatian padanya, karena butuhkan sepasang telinga untuk bisa mendengarkan apa keluhan-keluhannya. Nah, yang kedelapan, hargailah dia apa adanya. Maksudnya adalah menerima apa adanya sahabatmu. Jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang kita inginkan. Nah, atau bereaksi dengan cara yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Hargailah dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, peserta didik, kita sebagai sahabat atau sebagai sahabat untuk menjadi teman sahabat sebaya, kita harus bisa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, yang kesembilan adalah berusaha menjaga rahasia, sebab sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah, dan pandai menyimpan rahasia. Nah, jangan membuka aib sahabat, pandai-pandailah menjaga rahasianya. Janganlah sekali-kali mengember. Nah, hanya karena kepentingan diri sendiri. Nah, kita harus berusaha juga menjaga privasinya. Nah, peserta didik, untuk yang ke-10, untuk menjadi teman yang baik atau pergaulan yang baik adalah jangan paksakan kehendak. Nah, jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat, karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi persahabatan kita. Nah, peserta didik, 10 itu yang ke-10 itu mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, untuk peserta diketahui ada etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok peserta didik. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua kelompok atau seseorang di antara teman, dan seperti solidaritas terhadap teman yang memiliki teman yang melakukan tawuran.
Nah, yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal peserta didik. Yang ketujuh, jadikanlah kelompok peserta didik itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, dan materi pelajaran lainnya yang dapat bermanfaat bagi peserta didik, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Baik, peserta didik, ada adab bergaul kepada saudara dan teman. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai dalam memilih teman bergaul, karena pergaulan baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Jadi, itulah layanan informasi yang diberikan tentang etika pergaulan teman sebaya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila peserta didik ingin konsultasi atau konseling, silakan isi di link kotak konseling BKMA 50 kota yang sudah dibagikan dan kotak aduan yang sesuai link yang sudah dibagikan. Dan akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.